Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah sarapan? Sudah. Silakan ketua kelas untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Si Adriansyah. Terus Anindita. Hadir, Pak. Ari Adi. Hadir. Kemudian Arka. Siva. Kemudian Yufasa. Oke. Sudah semua? Sudah. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan bertanya dulu. Minggu kemarin, ya, kalian mempelajari tentang apa? Kira-kira apa saja yang kalian pelajari pada materi remaja kemarin? Awalan. Awalan, tumbuhan, apa? Sikap di udara, kemudian yang kemarin adalah kalian mempelajari tentang konsep, ya, belum rangkaiannya. Oke, sebelum kita masuk lebih jauh, perhatikan di layar di sini kalian sudah ada pertanyaan pemantik, ya. Lihat pertanyaannya. Sebutkan contoh aktivitas sehari-hari yang berhubungan dengan melompat. Kira-kira ada yang tahu tidak? Oke, apa Mas? Apa? Oh iya, ketika bermain voli. Ketika pas apa itu gerakannya? Melakukan smash. Yang kedua, di sini ada pertanyaan berikutnya, yaitu apa manfaat, ya, dari kalian beraktivitas melompat-lompat? Kira-kira manfaatnya apa? Menguatkan kaki. Menguatkan kaki. Terus apa lagi? Ayo Mas, siapa Mbak? Mengencangkan otot kaki. Terus? Ayo angkat tangan yang tinggi, yang tinggi. Oke, terus. Mengurangi lemak. Mbak siapa? Mbak Naila apa Mbak? Menambah tinggi badan. Apalagi coba? Apa Mas? Apa? Menyehatkan jantung. Oke, kira-kira sebenarnya ya. Di sini sudah ada pemahaman bermakna bahwa manfaat dari aktivitas melompat adalah meningkatkan kekuatan sendi otot, menguatkan tulang kaki, kemudian meningkatkan keseimbangan tubuh, meningkatkan kesehatan jantung dan paru-paru, kemudian memaksimalkan fungsi kaki sebagai penopang tubuh. Ya, jadi agar tubuh itu tetap berdiri tegak, itu juga perlu latihan untuk lompat-lompat, ya, fungsinya agar tetap tegak. Oke, nah untuk hari ini kita materinya adalah lompat jauh lanjutan, ya, materinya kemarin. Silakan kalian bisa duduk, ya, duduk yang tertib. Silakan kalian perhatikan di depan. Tujuan pembelajaran, ya, masih sama seperti kemarin. Peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan aktivitas rangkaian gerak spesifik lompat jauh dengan benar. Kemudian peserta didik dapat menunjukkan kemampuan dalam memahami dan menganalisis aktivitas gerak spesifik lompat jauh. Yang ketiga, peserta didik dapat mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Cakupan materi yang akan dipelajari hari ini kita melanjutkan minggu kemarin. Di sini adalah yang pertama, aktivitas rangkaian gerak lompat jauh. Apa yang kalian pelajari kemarin itu pertahapan, ya kan? Nah, nanti langsung dirangkai gerakannya dari gerakan kemarin pertama sampai mendarat. Yang kedua di sini adalah aktivitas rangkaian gerak lompat jauh pada perlombaan dengan peraturan modifikasi. Teknik penilaian yang pertama adalah teknik kompetensi sikap, yaitu melalui lembar observasi. Nanti terakhir pada saat pembelajaran saya bagikan selembar kertas, kemudian kalian nanti bisa diisi menggunakan checklist atau centang. Kemudian yang berikutnya kompetensi pengetahuan, itu menggunakan lembar LKPD, dan nanti akhir dari pembelajaran kita akan mengetes, ya, kemampuan kalian melalui aplikasi kuis. Ya. Oke, silakan sambil belajar nggak apa-apa, biar rileks. Yuk, silakan biar dipimpin Mbak ketua kelas, coba. Spencer. Nah, Semangat belajar. Siapa kita? Spencer. Siapa kita? Spencer.
silakan saya nanti buat kelompok. Ini sudah bisa saya bagi kelompok. Silakan nanti masing-masing kelompok berkumpul sesuai kelompoknya. Ya, untuk kelompok 1 nanti silakan diamati, dilihat namanya. Kelompok 1 sebelah sini, ya. Kelompok 2 sebelah sana, kemudian kelompok 3 belakang, kelompok 4 di sini. Sudah siap? Ya. Siap? Siap. Semangat ya. Baik, terima kasih. Kemudian di sini ada materi lompat jauh. Ya, pada dasarnya lompat jauh adalah olahraga cabang atletik yang dilaksanakan di lapangan, ya, dengan tujuan adalah untuk mencapai jarak sejauh mungkin sejauh. Sekarang kita melanjutkan ke awalan. Nah, jadi dibalik langkahnya ya. Tadi yang di sini 2 kaki, yang di tumpuan 2 kaki. Sekarang dibalik, yang pertama itu yang dari awalan ada 2 kaki. Kemudian langkah kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tumpuannya adalah 7. Jadi tolakan baru mendarat. Paham, ada pandangan? Oke, jadi kebalikannya ya. Nanti kita koreksi bersama-sama, nggak apa-apa. Kemudian berikutnya ini untuk cara melakukan tumpuan, ya. Lihat gambarnya ini. Ya, sikap kepala yang di udara ketika di udara dilihat Mas, ya. Di situ ada gerakan gambar, ya. Tangannya itu diangkat ke atas, kemudian kakinya juga agak ke depan, menekuk, ya. Kemudian yang terakhir itu adalah gerakan mendarat. Lihat, mendaratnya posnya bagaimana nih silakan? Yang posnya adalah jongkok, tangan ke depan. Kalau berdiri kira-kira boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, tapi itu tidak dibenarkan. Karena apa? Bisa mengakibatkan cedera, ya. Harusnya jongkok. Saya tampilkan video, ya. Ini video tentang rangkaian gerak lompat jauh. Silakan bisa diamati. Sudah paham? Sudah paham? Perhatikan di sini, ya. Saya beri tugas kalian. Sudah saya bagi lembar kerjanya. Oke, silakan bisa ada hadapan. Oke, ada hadapan. Dilihat, ya. Sebutkan hal-hal yang menyebabkan lompatan pada lompat jauh tidak sah. Ya nanti ya sudah dapat berapa? Menghadap ke depan. Oke, seperti biasanya ya, silakan nanti yang tertunjuk ya atau mungkin namanya muncul, silakan maju dibacakan hasilnya. Oke, silakan perhatikan. Yang lain silakan diperhatikan di belakang. Ya, silakan nanti 2 saja cukup ya. Tuliskan hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya lompatan pada perlombaan lompat jauh. 1. Peserta belum melompat setelah dipanggil 3 menit. 2. Tumpuan tolakan memakai 2 kaki. 3. Pendaratan dilakukan di luar bak lompat. 4. Proses menolak dilakukan dari luar ujung balok tumpuan sebelum atau setelah garis perpanjangan garis tumpuan. Lagi, barangkali yang kelompok lain mungkin ada yang menanggapi atau mungkin berbeda dari yang dibacakan oleh Ilham. Ada nggak kira-kira? Sama. Oke. Ada lagi mungkin yang berbeda? Oke. Ya, kalau sudah, terima kasih. Silakan beri tepuk tangan. Nah, setelah ini silakan kalian menuju ke lapangan, ya. Pemanasan seperti biasanya, ya. Pemanasan mandiri sesuai kelompok. Kemudian nanti saya tambah pemanasan berupa
Bisa dipahami? Bisa. Silakan bisa dikumpulkan apa tugasnya. Dikumpulkan silakan langsung menuju ke lapangan dengan tertib. Siap, gerak. Tangan, dua tangan, gerak. Tegak, gerak. Tegak kanan, gerak. Tangan, dua tangan, gerak. Madu. Tegak, gerak. Hadap kiri, gerak. Yang pertama ya, barisan pertama lari, kan? Lari kemudian bertahan, ya, kemudian menuju ke kelompok sambil cross, ya, terus kemudian lari lagi sampai sana sampai ketemu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Udah dia mati?
sing ketinggalan kan juga ada di syaratnya. Bisa apa-apa sih, mati-mati apa-apa. Kan bagian kelompok 1 Adel. Berikutnya kelompok 2 Aurel. Langsung sini semuanya ya, saya panggil. Adel, kemudian Aurel, kemudian ada Dava, kemudian ada Dita. Dari kelompok 1 ya, ini menunjukkan kesulitan atau mungkin kelemahan dalam rangkaian gerak lomba jauh. Yang pertama di sini melakukan tumpuan. Kemudian ada yang mendarat ya. Oke, secara umum kesulitan di kelompok 1 itu adalah ketika melakukan tumpuan dan mendarat. Kira-kira tumpuannya bagaimana? Apa? Kesulitannya apa tumpuannya? Oh, masih ada yang membantu lagi. Masih. Berarti perbaikannya bagaimana? Latihan atau mungkin sematnya kurang langkahnya ya. Langkahnya tidak tetap. Jadi berubah. Sehingga perbaikannya bagaimana nih?
latihan lagi ya dari sikap jongkoknya, mendaratnya itu apa? Silakan beri tepuk tangan untuk kelompok. Oh ya, kelompok 1. Kemudian kelompok 2 silakan. Oke, perhatikan. Ini secara umum kelompok 2 itu kesulitannya adalah mendarat dan ketika menentukan checkmark atau awalan ya. Mendaratnya mungkin kelompok 2 bagaimana mendaratnya tadi? Ukuran jongkok, yang jongkok siapa kata tadi yang jongkok? Oh ya, ini berarti yang lain belum? Oke, nggak apa-apa ya, berarti perlu belajar lagi ya. Oke, silakan beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Perhatikan, kita evaluasi bersama ya. Yang pertama dari awalan, dari pertemuan minggu kemarin ya sampai minggu ini itu saya lihat ada peningkatan ya, walaupun masih ada kesalahan atau mungkin kelemahan atau mungkin kesulitan di berbagai teknik ya. Secara umum awalannya sudah hampir semua sudah langkahnya tetap ya. Kemudian untuk tumbuhan di sini saya menemukan di beberapa kelompok itu yang tumbuhannya masih kurang itu hanya beberapa ya, hanya beberapa. Dalam arti tumbuhannya itu masih menggunakan dua kaki. Yang 2 kaki hanya berapa? Hanya 2 anak tadi saya lihat ya. Kemudian yang lainnya tumbuhannya adalah belum pas atau melewati ya, itu. Kemudian yang untuk mendarat atau sikap udaranya sudah lompatnya sudah bagus ya. Kemudian untuk mendarat sudah hampir semua ya, tapi masih ada yang mendaratnya masih berdiri atau mungkin jongkoknya tidak sempurna ya. Itu untuk evaluasinya. Nah, setelah ini perhatikan ya, saya akan bagikan lembar refleksi ya. Silahkan kalian nanti ditulis nama kemudian checkmark dicentangi saja ya, sesuai apa yang kalian alami atau mungkin sesuai hati nurani kalian saja. Tidak usah lihat teman tapi kerjakan sendiri. Paham? Oke, sebentar tak ambil dulu. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Ini. Lagi satu. Oke, istirahat di tempat gerak. Oke, silakan perhatikan ya. Oke, sebelumnya sampai di sini masih sehat? Masih. Ya, alhamdulillah kalau masih sehat ya. Perhatikan ya, untuk berikutnya saya mau tanya ini ya. Hari ini kalian tadi mempelajari apa? Lompat jarak jauh. Yang dipelajari apa saja? Awalan, tumbuhan, tolakan, darat. Sekarang kesalahan dalam lompat jauh apa saja kira-kira? Mendarat. Ayo, coba angkat tangan, bisa angkat tangan satu ya. Oke, apa saja? Saat mendarat bagaimana? Oh, masih berdiri. Terus ada lagi kesalahannya, apa lagi? Saat tumbuhan melebihi ini. Yang tidak beraturan. Oke, apa Brian? Oh ya, mendaratnya melewati bak. Ya. Oke, perhatikan ya, tadi berdasarkan hasil perlombaan ya dengan peraturan sederhana itu yang kelompok terbaik adalah kelompok 3
kelompoknya Dita ya. Empat. Kelompok 4 ya, maaf, kelompok 4. Di situ saya melihat tidak ada tumpuan yang menggunakan 2 kaki atau melewati batas tumpuan ya, itu untuk kelompok Dita. Setelah ini silahkan kalian bisa istirahat, jangan lupa cuci tangan ya, kemudian cuci kaki, pokoknya sebelum makan dibiasakan cuci Tangan. bersih-bersih pokoknya lah ya. Silahkan kalian nanti di rumah merangkum ya materi yang dipelajari hari Ini. silahkan dirangkum dari awal ya, gerakannya apa saja, kemudian kesalahannya apa saja, silahkan dirangkum. Baik Mas, apa masih ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada kita akhiri ya, semuanya siap gerak. Baik, untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, silakan setelah ini bisa istirahat ya dengan tertib. Kemudian kalau sudah bel masuk ya silakan Mas. Oke, tanpa penghormatan bubar jalan. Silakan bisa diambil HP-nya, jangan sampai ketinggalan.